Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wa salamun ala ibadilladzina astaghfar. Rabbi sirrina rabbi sirrina ya muyassir yang mudabbir ya musahhir sahhil alaina kulli bijahil musibin nazir. Qala rabbi sirri sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam lisani yafqahu qawli amma ba'du. Rekan-rekan mahasiswa yang saya hormati dan banggakan, sebelum kita lanjut kepada materi yang kita bahas pada hari ini, tentunya saya ingin atau Bapak ingin membacakan diri kalian. Barangkali ada yang sakit, yang sakit kita doakan cepat sembuh. Yang malas kita doakan menjadi orang yang baik. Yang galau mudah-mudahan hatinya tidak galau. Sesi pertama, Apriana Ekayanti dengan wanita yang ceria. Oke. Dewi Mot mana? Oke, Mot. Dewi Mot mana? Oke. Eva mana Eva? Oh, Eva. Ilham Musawir Nawawi. Barusan apa namanya Ilham? Kadang sering tukar sama tuh Bang Akbar. Jamaluddin. Hadir Pak. Akbar mana Akbar? Jadi seperti awal tadi kita doakan supaya yang sedih, Maisi, malas ya. Dia hadir ya. Bangsa mana Mongoli? Alhamdulillah hadir. Akhir saudaramu isi Muhammadun Asrom. Kira saudaramu Muhammadun. Kalau namanya Muhammadun enggak? Saudaramu itu? Mirip loh. Temannya. Mutia Zahra. Oke. Nasifatul Alif. Oke. Nurul Adin. Tiadatul Ismail. Oke. Sakinah Fuadah. Ibu Seni. Ibu yang selalu ceria buat anaknya. Taufik Rohman. Nabi. Oke. Yogi. Sentro Waliyah. Oke. Berarti yang hadir, yang tidak hadir satu orang, dua orang yang satu. Oke, pada kesempatan hari tentunya kita akan belajar tentang materi atau mata kuliah tentang konsep dasar manajemen perpustakaan. Mungkin teman-teman tahu apa itu, atau mungkin teman-teman tidak semua kita pernah mengenal namanya perpustakaan atau pernah kita berkunjung ke perpustakaan. Ada yang tahu apa itu perpustakaan atau gambaran perpustakaan itu apa? Tempat belajar. Tempat kumpul, tapi bukan kumpul-kumpul ya. Tempat apa juga? Tempat banyak buku. Banyak buku. Tempat diskusi. Tempat menunggu atau referensi. Oke, namun sebelum kita lebih jauh membahas tentang itu, tentunya dari MK ini ada sesuatu atau setelah belajar MK ini, mahasiswa diharapkan ini yang pertama memahami ruang lingkup namanya perpustakaan, lalu kemudian mengaplikasikan kegiatan inventarisasi, lalu kemudian mengaplikasikan klasifikasi, mengaplikasikan katalogisasi, menganalisis pembuatan kelengkapan perpustakaan, mengaplikasikan penyusunan katalog, lalu yang terakhir yang terakhir itu mengaplikasikan koleksi di rak. Jadi beberapa hal yang kemudian yang setelah kita belajar ini mahasiswa harus tahu tentang dari video item ini. Lalu di paparan awal Bapak sudah mengatakan bahwa apa itu perpustakaan. Secara singkat itu bahwa di situ adalah baca apa tadi? Jadi kan kita sudah punya gambaran apa itu tentang perpustakaan. Ada pertanyaan tentang itu? Atau sudah paham tentang perpustakaan? Kita lanjut pada slide berikutnya. Setelah kita tahu tentang perpustakaan, maka ada namanya tentang
inventarisasi atau kegiatan awal yang dilakukan oleh seorang pustakawan. Sama nama pengarang, misalkan kita seorang pustakawan begini mencatat tentang di buku itu ada nama pengarangnya apa, judul bukunya apa, tanggal terbitnya di tanggal diterima di perpustakaan kapan, tahun terbitnya isi berapa, nama penerbit, tempat dan penerbit, sumber atau sumbangan atau lainnya, keterangan lain yang dianggap perlu seperti harga, jumlah, eksemplar. Ini perlu untuk dicatat ketika kemudian kita berada atau menjadi seorang pustakawan. Karena ini merupakan inventarisasi, merupakan kegiatan awal seorang pustakawan. Paham? Ada pertanyaan? Ada? Oke. Lalu kemudian kita lanjut berikutnya terkait dengan perpustakaan, yaitu yang ketiga, itu adanya namanya klasifikasi. Bisa minta tolong nggak baca apa klasifikasi? Apa mau? Klasifikasi adalah pengelompokan yang sistematis daripada sejumlah objek, gagasan, buku, atau benda-benda lain ke dalam kelas atau golongan tertentu berdasarkan ciri-ciri yang sama. Nah, dalam klasifikasi, suatu koleksi dipergunakan penggalangan berdasarkan ciri tertentu seperti fisik, bentuk, jenis dan jenis koleksi dan sebagainya. Nah, coba namanya klasifikasi. Biasanya kita kalau pergi ke perpustakaan, biasa kalau kita yang sering novel, yang sering baca politik, yang sering baca buku agama, itu akan diklasifikasikan di mana ditaruh, mungkin rak 1, rak 2, namanya klasifikasi. Nanti kita akan lihat sejauh mana ataupun buku-buku apa yang ada di perpustakaan kita. Namanya klasifikasi adalah mengklasifikasikan sesuatu berdasarkan bisa berbentuk berdasarnya, kemudian golongan atau ciri-ciri di dalam sebuah buku tersebut. Itu namanya klasifikasi. Oke. Lalu kemudian berikutnya adalah katalogisasi. Minta tolong Bu Ada bacakan apa itu? Katalogisasi merupakan proses pembentukan daftar keterangan lengkap suatu lokasi yang disusun berdasarkan aturan tertentu. Hasil pengerjaan katalogisasi adalah katalog yang berisi keterangan yang lengkap tentang keadaan fisik suatu lokasi, suatu koleksi. Oke, berarti kita harus baca itu kalau di perpustakaan itu kan namanya lengkap tentang keadaan atau keadaan fisik atau koleksi buku. Katalog yang berisi keterangan yang lengkap tentang keadaan fisik atau buku. Ini bisa kita lihat di dalam perpustakaan. Oke, ada pertanyaan tentang itu? Beda? Oke, lalu kita lanjut pada slide berikutnya, itu tentang pembuatan kelengkapan perpustakaan. Biasanya di perpustakaan, kalau misalkan kita nyari buku itu namanya lalu nomor. Atau siapa yang pernah bikin buku di perpus? Ada memang nggak pernah ke perpus? Pernah. Kalau itu kan ada gitu. Atau label nomor atau penempatan nomor merupakan lembaran berisi persegi kecil dengan ukuran tertentu, biasa ada di punggung buku, biasanya ditaruh. Ya, pernah di punggung buku enggak? Ya, jadi di situ keterangannya oh ini milik siapa. Lalu kemudian ada belangko kartu buku, adalah belangko kartu yang ukuran tertentu yang berisi ataupun kolom. Gunanya kartu sebagai arsip apapun buku tersebut disimpan untuk dipinjam. Sebagai contoh misal di kampus saya dulu itu ada kalau kita pinjam nanti di belakang. Sebagai contoh misal ini buku. Oke. Di bagian akhir, ya, di bagian di sini kan ada ditempel jenis kertas kecil aja. Di situ udah kelihatan tanggalnya, tanggal pinjamnya, tanggal pengembaliannya, dan berapa orang yang sudah pinjam buku itu. Biasanya di sini akan dipakai ceplek atau sekitar ya. Ceplek kalau kertas. Tapi kita di sini. Staples kalau bahasa katanya atau bahasa kalian.
itu akan ditaruh di sini. Itu sebagai penanda bahwa buku itu telah disimpan. Maka sebagai contoh misal, saya pernah beli buku di perpustakaan UGM itu teman-teman, itu banyak banget itu. Berapa orang yang sudah pinjam, maka banyak itulah yang tercatat kecil-kecil tapi di banyak. Itu namanya tentang blok kartu. Lalu kemudian kantong kartu, kantong kartu buku. Ditempatkan sampel belakang bagian dari tangan. Ada juga namanya kantong, teman-teman. Kadang ada yang setelah dibentuknya itu kayak kecil itu ditulis. Lalu kadang ada yang kayak apa namanya kantong kecil itu ditaruh di situ tempatnya selimutnya di situ. Kalau kita mengacu pada sistem yang lama, itu kalau minjem, kalau kita di sini belum seperti itu, tapi kalau di perguruan ini memang seperti itu. Akan banyak banget. Ini teman-teman tidak pernah ya, ataupun nanti kita akan coba gitu. Oke, kalau di Amzan jadi memang dulu waktu saya memang seperti itu. Akan dibuatkan seperti ada sini berapa dan nanti kapan kita kembalinya dan kapan batas intinya akan tertera di situ. Lalu kemudian ada belangko tanggal pengembalian. Di situ banyak banget pengembalian tanggal berapa. Lalu ada yang diisikan kolom juga ada. Itu sudah tertera di situ. Oke. Lalu kemudian sampel atau setiap bahan pustaka yang telah diproses harus disampul dengan plastik bening. Ini biasanya cara itu apa namanya? Tergantung manajemen perpustakaannya memang. Ada yang bagus, ada yang bagus gitu. Maka di sini akan penuh di sini. Di bawah di belakang itu akan penuh teman-teman. Kan kalau kita pinjam dia itu sama lembarannya sama panjangnya ini, lembarannya itu. Jadi kita bisa mengecek bahwa ternyata orang ini pernah baca buku ini. Orang ini berapa kali dipinjam itu pernah. Maka kondisi buku terkadang ada yang lepek, ada yang macam-macam karena sering dipinjam sama orang. Oke, dari sini ada pertanyaan? Ada? Aman? Aman. Oke. Ada pertanyaan? Oke. Kalau gitu kita lanjut. Kemudian penyusunan kartu katalog. Oke. Penyusunan kartu katalog, kalau kita ada punya urut pertama katalog pengarang susun secara alfabet menurut nama pengarang. Biasa namanya alfabet itu dari A, B, C, gitu ya. Nah, kalau teman-teman di perpustakaan besar itu akan kelihatan bukunya. Kalau sudah di perpustakaan besar akan kelihatan, misalkan ini buku tuh kan ditaruh gitu, dijeret. Lalu di perpustakaan kadang dibuatkan tahunnya. Ya. Kalau yang dulu di UGM itu kan teman-teman dibuatkan apa namanya nomor tahunnya. Misalkan merah di situ sudah ada sekian. Jadi buku itu akan tersusun rapi. Itu kalau UGM. Dan batas kita minjam di situ hanya 10 buku, maksimal 10 buku boleh kita pinjam. Maksimal 10 buku. Nah, kalau mengingat waktu saya kuliah itu pinjam buku, kalau kita biasanya ada agen itu, Pak ada nggak PDF nya, kita minta diperintahkan, maka diperintahkan. Dan jenisnya modelnya seperti ini. Jadi enak kita ngeprint. Maka buku banyak numpuk sampai ceritanya mau pulang. Kalau kita hitung itu lebih mahal harga kiriman buku daripada harga ongkos pulang. Kalau bisa mau pulang dari Jogja, kalau kita mau kirim itu mahal ongkos bukunya daripada tiket pesawat. Saking itu berapa kali itu. Jadi kan mikir-mikir juga saya ini mau pulang atau enggak. Jadi lalu kemudian katalog judul disusun secara alfabet menurut judul buku. Katalog subjek adalah katalog yang berkaitan dengan pokok masalah isi buku. Kemudian katalog checklist merupakan katalog pengarang tapi khusus dibuat untuk disimpan di rak katalog di ruang ini sebagai kartu kontrol jika perpustakaan akan menggunakan buku baru. Karena
setahu saya kalau di perpustakaan besar itu biasa kalau buku baru itu belum dimasukkan di perpus belum, maka dipajang di depan. Maka dari hadapan kita punya kampus memang akan mendesain seperti itu. Jadi buku-buku nanti karya dosen akan ditampang di depan. Itu memang planning atau untuk tahun itu di planning, karena mudah-mudahan terrealisasi. Karena semua dosen sekarang dianjurkan untuk menulis buku. Jurnal pun seperti itu. Kan beban dosen pun tidak lebih beratnya dari kalian, lebih berat. Tapi kita STI termasuk kampus yang memang untuk menjadi kampus yang referensi dari penulisan jurnal itu memang berhasil. Tercatat bahwa kampus kita adalah kampus atau dosen yang memasukkan penelitian di tingkat mas terbanyak. Sekarang sudah teman-teman 5 orang, mungkin belum lulus 5 orang. Lumayan kan 5 orang kan lumayan. Jadi lumayan. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Itu penyusunan koleksi DIRA. Namanya DIRA. Mungkin kita masih mengenal rak. Namanya rak. Ataupun bisa dikatakan bahwa penyusunan buku DIRA yang disusun berdasarkan nomor panggilan yang tercantum dalam buku. Susunan pertama berdasarkan nomor klasifikasi, selanjutnya berdasarkan abjad nomor, kemudian diawali dengan abjad di huruf pertama ada pengarang. Nah ini termasuk bagian dari kalau kita secara teliti atau mengamati di rekam buku, ya, itu akan tersimpan rapi. Kalau di perpustakaan besar memang seperti itu. Oke. Lalu ada namanya tentang layanan sirkulasi, adalah layanan kepada pengguna berkaitan dengan pinjaman, pengembalian dan perpanjangan koleksi. Namanya layanan sirkulasi. Biasa ada pegawainya lah. Kalau kita misalkan minjem, kapan kembalinya, kapan minjem lagi. Maka dari itu nanti habis dari ini saya ulang kembali bahwa kita coba pengaplikasiannya ataupun kita ingin melihat sejauh mana kita punya perpus, kita berkunjung aja, kita melihat apakah perpustakaan kita sesuai dengan materi ini ataupun memang ada sesuatu yang kita benahi yang harus kita benahi. Ada pertanyaan? Jamaah ada pertanyaan siapa? Ada? Atau buku terakhir? Ya. Biasa buku terakhir ya? Kalau kemudian ada pun kegiatan ya, namanya kegiatan layanan sirkulasi itu pada pendaftaran anggota. Biasa kan, atau pernah enggak? Kalau di Jogja pernah saya menjadi anggota. Satu anggota saya. Ada namanya perpustakaan jalanan teman-teman. Kayak kios sudah, tapi lengkap bukunya. Tapi bukunya itu buku fotokopi. Tapi boleh minjem dan kita menjadi anggota. Batas peminjamannya itu 1 minggu, satu buku berapapun yang kita pinjam, tapi 1 minggu. Gitu. Tapi biasanya buku di situ buku klasik, buku lama. Tetapi kalau yang teman-teman bacanya itu anak-anak yang pemikirannya modern, gitu, pemikiran yang memang kayak bukunya Kama, bukunya bukunya Pramudiana Tatoer. Di situ banyak buku-buku klasik di situ. Jadi kalau 1 minggu udah saya kembalikan pinjam lagi. Jadi kita punya buku anggota. Satu kalau telat bayar dan telat kembalikan dendanya 1.000. 2.000 dendanya. Sehingga saya di dekatnya posnya Pak Fizian tempatnya itu. Di pos yang di belakang hotel apa itu, di belakang mall di situ ada tempat buku itu. Terus pinjaman buku di situ banyak warung, banyak tempat-tempat kalau di Jogja itu banyak tempat yang minjem buku banyak. Tapi saya lupa namanya apa gitu. Dan untuk membeli buku yang seperti ini juga banyak di situ, banyak banget. Lupa namanya apa namanya. Tapi sering jadi langganan beli buku di situ.
Memang hasilnya buku fotokopian, tapi karena langkah buku itu yang kita cari sih pasti ada. Maka buku-buku yang kalau teman-teman mau ya baca buku tentang pergerakan di situ banyak banget. Boleh kita pilih. Karena buku-buku tersebut kita tidak dapatkan di kelas, tapi kita dapatkan bukan di warung kopi, tapi di warung buku. Sambil mengerti boleh. Oke. Yang terakhir ya. Yang terakhir pertanyaan sebelum terakhir. Oke. Jadi terakhir. Oke. Ini adalah daftar referensi dari materi yang Bapak sampaikan. Oke. Daftar referensinya. Ada pertanyaan sebelum kita akhiri? Oke, silakan. Di bagian slide sebelum penyusunan gerak itu Pak, Iya. tabel Iya, Bu. ini kata subjek itu. Kan di situ kan buku itu disusun sesuai dengan berkaitan pokok masalah di buku itu kan Pak. Iya. Terus dari pihak pustakawan itu apakah perlu dibaca buku itu atau dilihat dari hal lainnya gitu Pak? Oke. Berarti masalah pokok, misal contoh ya, misalkan teman-teman berkunjung ke perpustakaan untuk masalah pendidikan. Jadi di layanan perpustakaan itu kalau program biar kita ke depan gitu, nanti itu ada komputer yang disediakan. Jadi kita pinginnya masalah misalkan politik, kata ketik politik nanti diarahkan, oh bukunya di rak ini nomor sekian, sudah ada di situ. Jadi raknya sampai setinggi gini lah kalau tinggi banget. Nanti kita ketik di bagian komputer, misalkan kita judul bukunya, terserah judul bukunya, ataupun pengarangnya, ataupun tahunnya yang kita apa tinggal dibeli. Itu kan ada di situ. Akan berderet mau dia politik, mau dia ini hukum maupun yang pendidikan kita terserah di situ. Jadi tinggal kita ketik, lalu akan diarahkan kita untuk bukunya di sini. Jadi itu biasanya tersusun temanya ini atau tersusun ini, kemudian biasanya juga terkait dengan skripsi mahasiswa ada, tetapi kalau skripsi mahasiswa biasanya difilekan nomornya. Jadi tinggal kita duduk di depan komputer, tinggal kita tulis apa yang kita mau cari, tinggal langsung dan dalam bentuk PDF-nya keluar. Itu biasanya kalau saya ini. Itu pengalaman kita sering berkunjung juga ya. Tinggal dimasuk lalu kita ketik judulnya apa, maka itu yang akan muncul. Tetapi kemudian di akhir tahun 2018 kalau nggak salah, itu ada peralihan dari yang perpustakaan klasik itu menuju perpustakaan yang library digital. Jadi terakhir saya masuk di buku itu enggak ada. Tetapi dari setiap meja itu ditaruh banyak sekali komputer, banyak banget komputer. Tinggal kita masuk, tinggal kita klik, itu akan muncul bukunya. Tetapi ada juga diberikan akses. Diakses tinggal kita di HP kita, tinggal buka linknya itu, tinggal kita masukkan muncul bukunya. Maka kalian dari perpustakaan yang bentuknya klasik ke perpustakaan library digital memang membutuhkan, kalau kita yang memiliki penglihatan yang kurang jelas itu kan susah karena nongkrongin HP dan laptop. Tetapi kalau dari pandangan saya memang lebih enak kalau kita baca buku daripada buku di HP. Kalau di HP kalau bahasa susah kita kekumpulan nonton yang lain. Mungkin yang kita baca tapi yang kita baca buku tetapi yang muncul berbeda. Kita kali yang berbeda itu biasa sih punya bukan seperti itu. Dibaca buku malah di belakang layar dia nonton yang lain. Yogi punya kerjaan. Ya, ada lagi? Ada? Ada pertanyaan? Oke. Terima kasih. Oke, seperti yang Bapak bilang tadi, bahwa setelah ini kita akan berkunjung ke perpustakaan sebentar untuk mengecek ataupun kita mengapresiasikan dari materi yang Bapak ajarkan pada hari ini.
Ini penting loh skripsi Bu, penting loh. Ini bisa dicek jaraknya. Ini ada tafsir Al-Quran, ada skripsi, lalu di sini ada apa ini? Pendidikan. Nah, ini yang dijelaskan tadi tuh, maksudnya ini di punggung ya. Bukan di tunggangi tapi ya, di punggung ya. Ya. Ya, ini jangan dipakai penelitian tindakan kelas ini. Ini di punggungnya ini. Ini beda kan Pak? Ini sama ini. Itu kan ini stempel, tapi biasanya ada yang stempel. Nah, ini namanya punggungnya ya, ini bisa dilakukan di punggungnya. Ini terapnya pendidikan. Nanti ada satu yang boleh pinjam ya. Kalau kita pinjam atasnya apa nih? Oke, silakan itu. Boleh, silakan dipinjam. Bisa, tinggal di proses peminjamannya. Ayo bisa dipinjam. Quran surat ini kamu. Kan batangan gede. Jangan lupa nanti isi daftar hadir sebagai bahwa teman-teman pernah berkunjung ke perpustakaan. Ada yang mau minjem silakan. Merali Begawi meninggal. Nah, coba Pak jelaskan rangkaian Mana Al-Quran. ada? Jago bener. Coba aja tanyakan nanti bisa enggak? Nih kan, Kita kan rangkaian paralel nih. Kamu nancok, kamu nastok kotak oke. ayo yang mau Semuanya minjem. beda kalau rangkaian sini. Ini penting. Punya kan kedua lagi. Kalau sudah bisa ini kita membahas yang ini. Tergantung dari suku panitian. Ayo minjem kartu isi kartu kunjungan nanti komitmen dulu Mbak. Saya dulu saya. Saya Jadi pinjam Al-Quran. Dulu TMK, itu aku TM jauh gitu. Isi daftar hadir sih mak. Aku soalnya ayo cepat-cepat.
bisa kata sempurna boleh. Apa nih berderet?